Hamzah Drengkuti pernah menulis sebuah cerita pendek berjudul Penyakit Sahabat Saya, ditulis pada tahun 1980. Bercerita seorang yang mengidap penyakit yang aneh. Dalam tidurnya ia terjaga dan tanpa sadar mengambil parang di dapur, kemudian membabat pepohonan di belakang rumahnya. Ketika ia terbangun, ternyata yang terjadi di dalam mimpinya bukanlah sebuah mimpi, tapi adalah kenyataan. Tokoh utama bernama Qasim dan sahabatnya bernama Morad. Qasim menyarankan kepada Morad untuk berobat ke psikiater atau dukun. Barangkali ia kemasukan roh jahat pengganggu tidur. Morad merasa bahwa penyakitnya bukan karena yang disebutkan oleh si Qasim. Kemudian ia mengingat-ingat, penyakit ini terjadi kalau saya baru selesai makan sate kambing, sop kambing, gulai kambing. Lalu ia mendekat. Atau jakar kambing. Pokoknya yang berbau-bau kambing lah gitu. Kemudian Morad menegaskan, apalagi kalau yang dimakannya itu adalah kambing hitam. Jika makan kambing biasa, efek sampingnya ia akan terbangun, berdiri, mengambil parang panjang, lalu membabat hanya 2 atau 3 batang pohon gitu ya. Sedangkan kalau dia memakan kambing hitam, hampir 1 lusin pohon akan ia babat. Qasim menyarankan kalau memang itu penyebabnya, lebih baik ia berhenti makan sate kambing. Dan Morad sebagai sahabatnya ya akan mengusahakan lah, karena dia sadar kalau tidak mengusahakan ya pohon-pohon pasti akan menjadi korban. Berselang lama, 1 bulan kemudian mereka bertemu kembali. Morad bercerita ia baru saja membabat pohon-pohon bunga tetangganya di waktu subuh. Untungnya tetangganya tahu tentang penyakit yang diderita si Morad dan tidak menjadi permasalahan yang panjang. Qasim bertanya kembali, apakah sahabatnya itu sudah berkonsultasi kepada psikiater atau ke dukun? Morad menjawab, sudah, tetapi ya hasilnya gini aja gitu, tidak ada efeknya. Lalu Qasim kembali memberikan ide pendapat. Kalau begitu, coba kau konsultasi dengan Menteri Emil Salim. Dia mungkin punya saran. Siapa tahu dia memiliki obat. Siapa tahu dia bisa menemukan obatnya. Sebab penyakit kau ini mirip penyakit merusak kelestarian alam dan merusak lingkungan hidup. Cepat-cepat saja temui dia, mumpung beliau lagi semangat-semangatnya melestarikan kembali alam yang sudah dikotori dan dirusak oleh kemajuan hidup. Siapa tahu kau bisa sembuh. Aku bukan mau berdakwah. Nabi SAW pernah bersabda, ada 7 perbuatan manusia yang pahalanya terus-menerus mengalir meskipun orang yang melakukannya sudah meninggal. Mendengar itu Morad penasaran. Cobalah kau katakan, apa itu? Siapa tahu aku bisa berbuat salah satu dari ke-7 perbuatan itu, kata Morad. Qasim meneruskan, 1. Mengajarkan ilmu pengetahuan, 2. Menggali irigasi, 3. Membuat sumur untuk kepentingan orang banyak, 4. Menanam pohon, 5. Membina rumah suci, 6. Mewariskan Al-Quran, 7. Anak yang soleh. Siapa tahu kau bisa melakukan salah satu dari ke-7 pesan itu. Kau tinggal memetik pahalanya walaupun sudah meninggal. Misalnya menanam pohon, bukan malah menebangnya. Berhentilah percakapan di sana. Morad dan Qasim berpisah, tak bertemu dalam waktu yang lama. Bertahun-tahun lamanya. Sampai saat Qasim akan berangkat ke Jayapura, naik pesawat di Kemayoran, Qasim melihat Morad turun dari pesawat juga. Diperhatikannya Morad yang sudah banyak berubah. Dia sudah menjadi gemuk.
Wajahnya bercahaya cantik seperti para pejabat tinggi. Kalau saja Kosim tak bersahabat lama, mungkin tak akan mengenalinya bahwa itu si Morad itu ya. Dengan sedikit rasa ragu, Kosim menyapa Morad. Maaf kalau saya keliru. Apakah Anda Bung Morad, si penebang pohon itu? Morad membuka kacamatanya dan memandangi Kosim dengan tatapan angkuh. Ya, aku Morad dan Bung Kosim. Kosim merasa benar bahwa yang disapanya itu bukan salah orang gitu ya. Lalu dia berkata, kemana saja Bung menghilang selama ini? Sekarang saya sudah menjadi orang kaya. Saya hidup di daerah yang berair, sedangkan Bung hidup di daerah yang kering. Tapi itu semua saya capai berkat nasihat Bung. Kosim penasaran. Berkat nasihat saya. Lalu dia teringat, apakah Bung kerjakan satu dari 7 perbuatan itu? Murad melanjutkan ucapannya. Tidak, saya tidak mengerjakannya. Justru saya menebang pohon. Kosim semakin penasaran. Bagaimana bisa begitu? Bung masih ingat. Bung nasihati saya dan menyuruh saya pergi konsultan ke Menteri Emil Salim. Dia tidak ada di tempat saat itu. Tapi saya ceritakan penyakit saya pada sekretarisnya. Ia menyarankan saya pergi ke instansi yang mengurus tentang penebangan pohon. Dia bilang penyakit saya tidak perlu diobati, tetapi perlu penyaluran. Aku menjadi pemegang HPH di Kalimantan berkat penyakitku. Aku sekarang tak miskin lagi berkat penyakitku, berkat nasihat Bung. Coba kau bayangkan berapa juta hektar hutan yang menunggu pembabatanku. Aku tak perlu 7 perbuatan yang Bung katakan. Tapi tak bisa Tapi saya tak bisa melupakan Bung. Nasihat Bung telah membuat saya menjadi kaya. Cerita dilanjutkan dengan Kosim merasa berjasa dengan keberhasilan Morad dan dia menuntut balas jasa. Dia meminta mobil dan selanjutnya bisa kalian baca langsung di ceritanya. Cerita ini saya baca di salah satu kumpulan cerita pendek karya Hamzat Rangkuti yang berjudul Cemara, terbitan di Papres. Maksud dari cerita ini, ya saya kira teman-teman sudah bisa menangkap apa yang ingin Pak Hamzat sampaikan. Seperti biasa, kalau berbicara tentang sastra, saya serahkan kepada pemirsa. Tapi sekali lagi saya tekankan, teman-teman harus membaca langsung ceritanya, karena ya sastra itu poin-poin pentingnya itu terdapat di setiap kalimat. Yang saya bawakan ini hanyalah ulasan secara garis besar dan secara garis cepat. Tapi untuk merasakan jiwa langsung, untuk merasakan jiwa yang sebenarnya ya wajib membacanya. Di zaman sekarang yang mana sastra itu sangat mudah diakses dengan adanya internet dan sebagainya, tidak ada alasan lagi untuk tidak membaca karya sastra. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Sebelum itu ya, kita ngopi dulu. Ini gimana nih setting kameranya? Kok gak bisa ya? Ntar. Oh, gini.